selamat pagi Bapak Ibu, sedang jemaat yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi saya ucapkan shalom untuk kita pada pagi hari ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kekuatan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Raja. Pada pagi hari ini sebelum kita memasuki aktivitas kita, kerja, maupun kemanapun kita akan beranjak pada hari ini, saya mengajak kita untuk bersatu di dalam renungan yang diambil dari Kitab Kolose pasal 3 ayat yang ke-18 sampai Kolose pasal 4 yang ke-6. Tapi saya hanya akan bacakan salah satu ayat, yaitu pada ayatnya yang ke-23. Saya bacakan untuk kita bersama. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bapak Ibu sedang jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini banyak daripada kita orang Kristen berpikir bahwa indikator kerohanian kita itu dilihat daripada seberapa lama kita beribadah di gereja, seberapa banyak lagu kidung jemaat, NKB, PKJ yang kita hafal, seberapa banyak kita sudah baca Alkitab. Indikatornya tidak hanya tentang demikian saja. Melalui surat Kolose, Paulus sebagai seorang penulis daripada kitab ini ingin membuka perspektif baru bagi kita. Paulus memulai daripada unit-unit terkecil di dalam kehidupan kita, yaitu lingkungan sekitar kita yang selalu kita temui di setiap harinya. Paulus memulai daripada keluarga dahulu. Paulus membahas tentang hubungan suami dan istri. Bagaimana seorang suami mengasihi istri tanpa berbuat kasar, dan bagaimana juga sebaliknya istri bisa menghormati, menghargai suami. Lalu ada juga hubungan tentang anak dan orang tua, bagaimana orang tua mengajarkan anaknya dengan kasih. Lalu bagaimana anak juga membalas tindakan daripada orang tua itu dengan penuh tanggung jawab, dengan kesetiaan dan dengan moral. Lalu contoh yang ketiga yang diberikan oleh Paulus adalah tentang atasan dan bawahan. Tentang bawahan, bagaimana kita bekerja sebagai seorang yang berintegritas jujur. Lalu sebagai seorang atasan kita diperhadapkan bagaimana kita memperhatikan, memperlakukan bawahan kita. Sebab dikatakan bahwa sebagai seorang atasan kita juga masih memiliki Tuhan. Apa yang ingin disampaikan daripada ayat? Dimulai daripada hubungan-hubungan terkecil di dalam kehidupan kita. Paulus ingin berkata bahwa kehidupan kita adalah 24/7 atau 24 jam per 7 hari merupakan ibadah kita. Dimanapun kita berada pada saat ini, apapun saat ini kita tanggung jawab peran kita, baik sebagai seorang orang tua, sebagai seorang suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai bawahan maupun sebagai atasan, merupakan cerminan ibadah kita terhadap Tuhan yang Maha Kuasa. Paulus ingin berkata bahwa kekristenan bukan dimulai dari tempat yang megah, bukan dimulai dari mimbar gereja. Tapi Paulus ingin berkata bahwa kehidupan beribadah kita, kekristenan, tugas tanggung jawab kita terhadap Tuhan dimulai dari bagaimana cara kita bertindak di dalam tugas tanggung jawab peranan kita. Apa yang mulut kita katakan, apa yang hati kita pikirkan, apa yang telinga kita dengarkan, semuanya adalah ibadah bagi Tuhan. Lalu Paulus ingin juga berbicara mengenai kerja. Apabila kita berbicara tentang kerja pada saat ini, kita memang pasti diperhadapkan dengan pekerjaan kita masing-masing. Paulus ingin berkata di dalam bagian ini bahwa hubungan dan hamba dan tuannya, dan di dalam konteks masa kini adalah hubungan karyawan dan majikan. Saya bacakan kembali ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini berbicara tentang integritas kita saat kita tidak dilihat. Kita biasanya hanya berbuat baik, kerjaan baik apabila kita sedang diawasi. Tapi pada saat ini, Paulus ingin mengajarkan bahwa bagaimana integritas kita sebagai seorang hamba, dan bagaimana juga dalam konteks saat ini bos kita memperlakukan kita sebagaimana iman Kristen dan di dalam kasih. Ingat, hendaklah kita menjadi seorang yang beriman yang memiliki 3B. 3B merupakan beriman, berkat, dan bersyukur. Hendaklah kita juga selalu memiliki hal demikian.
Mas penutup untuk kita pada saat ini saya ambil daripada ayat yang ke-6, kita saya bacakan. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Amin untuk firman Tuhan kita pada saat ini. Untuk merespon pemberitaan firman Tuhan, kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, sumber segala rahmat, tak terperi kasih dan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sejauh timur dari barat, setinggi langit, kasih Tuhan di dalam kehidupan kami Bapa. Telah bersama kami dengarkan Bapa melalui renungan yang telah dibawakan tentang tugas tanggung jawab kami, baik sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, sebagai seorang anak, maupun sebagai seorang atasan dan bawahan Bapa. Kami diperdengarkan, kami diingatkan dan diminta untuk belajar bahwa segala sesuatunya adalah ibadah bagi Tuhan. Segala sesuatu apa yang kami lakukan dalam kehidupan kami Bapa, setiap detik, setiap menit, setiap hembusan nafas yang kami lewati adalah bagi kemuliaan nama Tuhan. Biarlah Bapa, jikalau ada tindak perilaku kami yang tidak berkenan bagi Engkau, ampuni kami Bapa, ajarilah kami menjadi hamba-Mu yang semakin bertumbuh di setiap hari yang kami lewati. Kami serahkan Bapa kehidupan kami penuh ke dalam kasih kuasa-Mu. Rancangkan kehidupan kami Bapa, agar kami dapat menjadi seorang yang beriman, menjadi berkat, menjadi rasa bagi sesama kami, menjadi orang yang memberikan senyum, tawa, kebahagiaan bagi orang lain, terlebih-lebih bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan saat ini Bapak, kami berdoa untuk para jemaat kami, terkhusus di Jemaat KG Resort Buntok ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap dari pribadi kami. Tuhan mengaruniakan hikmat, sukacita, damai, sejahtera, berkat selalu. Tuhan limpah ruahkan di dalam kehidupan kami sebagai umat dan hamba-Mu. Terima kasih Bapa, kasih penyertaan-Mu abadi selalu di dalam kehidupan kami. Saat ini kami juga berdoa untuk jemaat kami yang pada saat ini berulang tahun, pernikahan maupun pertambahan usia. Kiranya Bapa, di dalam pertambahan satu usia tersebut, Tuhan juga mengaruniakan hikmat, sukacita, damai, sejahtera yang berlimpah-limpah di dalam kehidupan kami. Tuhan berkati umur kami dan kehidupan kami Bapa. Biarlah kami pergunakan umur, kesehatan, kekuatan kami yang Tuhan masih berikan di dalam kehidupan ini untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan juga berkati rumah tangga yang berulang tahun. Tuhan juga senantiasa menghadirkan kasih di tengah-tengah keluarga tersebut. Terpujilah nama Tuhan, karena Tuhan telah memberikan hikmat damai-Nya ke dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami serahkan kehidupan kami. Pada saat ini kami akan melanjutkan tugas aktivitas kami pada saat ini. Kiranya Tuhan juga menjaga kami, memberkati, melimpah ruahkan hikmat, sukacita yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan jauhkan kami daripada mara bahaya, sehingga kami dapat pulang ke rumah kami berkumpul dengan keluarga kami tanpa kurang suatu apapun ya Bapa. Kami serahkan Bapa kehidupan kami ke dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Inilah doa dan pengharapan kami Bapa. Haleluya. Amin.